pola pikir yang dia tuh terbuka sama ide-ide baru, itu tuh bisa kasih kita perspektif yang lebih luas. Jadi kita tuh contohnya pedagang nih, pedagang kalau misalkan dia tuh mau lebih laku ya, maksudnya Lebih dia laris mau lagi lebih laris, jualannya. itu dia kayak harus berpikir gimana nih nanti misalkan ini kita lagi ada produk tren yang lagi ngetren gitu, terus kayak gimana sih biar laku, daganganku tuh lebih laku. Mungkin awalnya kalau misalnya kita pikir deh kayak koran biasa, ya udah habis selesai beritanya terus mungkin dibuang gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa muter pikiran kita, sebenarnya bisa kan koran itu jadi sesuatu baru gitu loh. Kayak tadi barusan. Podcastan. Assalamualaikum, halo Sobat Baska TV. Bertemu lagi di spesial Ramadan Podcastan POV Santri Baska Melihat Dunia. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Gimana hari ini puasanya? Semoga kita selalu Allah mudahkan dalam jalannya aktivitas-aktivitas baik kita di bulan Ramadan ini. Amin. Teman-teman, kenalin di sini aku Kaila Imtiaz sebagai host di podcast kali ini. Kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kenalan dulu yuk. Halo Sobat Baska TV, kenalin aku Nibras Nabila Mumtaz, biasa dipanggil Nibras. Aku asal Madiun. Sekarang aku kelas 10 di SMA IT Ibnu Abbas. Halo Nibras, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Kaila gimana? Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini di podcast kali kita mau membahas tentang think outside the box. Nah, jadi berpikir kreatif dan inovatif tuh benar-benar dibutuhin banget nih di masa sekarang buat menyelesaikan masalah dan membuat inovasi-inovasi baru. Berpikir di luar kotak bikin kita bisa menyelesaikan masalah dan siap dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya aku penasaran banget nih, arti dari think outside the box tuh gimana sih gitu, Bras? Jadi think outside the box itu kayak suatu bentuk pemikiran di mana kita tuh nyelesain masalah, tapi kita tuh cari problem solving baru. Daripada kita tuh pakai kayak solusi-solusi yang udah orang-orang tuh biasa pakai gitu. Jadi tuh kita ngelihat suatu masalah dari sudut pandang baru. Pokoknya intinya tuh kita tuh berani gitu buat berpikir lebih jauh. Jadi kita nggak cuma kayak terfokus gitu sama apa yang lagi kita hadepin, sama yang orang-orang tuh biasa pikirin gitu. Kita tuh berani untuk berpikir lebih jauh dari kayak kebiasaan sama kemampuan tuh yang udah ada umum tuh sama orang-orang tuh udah biasa gitu. Terus nih, kalau misalnya dari penjelasan barusan, menurutmu nih kalau misalnya kita mengubah pola pikir kita pakai suatu ide baru, bisa nyelesain masalah kita nggak sih sebenarnya tuh? Menurutku bisa banget ya Kai, karena gimana kita berpikir itu tuh ngaruh ke gimana kita ngelihat sama kita tuh ngerespon kayak masalah sama tantangan-tantangan gitu, pokoknya tuh ngaruh gitu. Terus juga pola pikir yang dia tuh terbuka sama ide-ide baru, itu tuh bisa kasih kita perspektif yang lebih luas. Jadi kita tuh punya penyesalan cara Solusi. solusi yang lebih inovatif sama kreatif. Jadi kayak lebih baik gitu loh. Jadi misalnya kita lihat suatu masalah itu dari perspektif baru, itu tuh bisa bikin kita tuh terbuka gitu loh. Pokoknya pikirannya terbuka. Tapi emang sih kayak nggak semua masalah itu bisa selesai cuma kita dengan mengubah pola pikir kita. Kadang tuh pola pikir itu kayak butuh diikutin gitu sama tindakan-tindakan konkret, sama rencana-rencana matang. Tapi emang banyak kasus yang dia tuh dengan kita tuh merubah pola pikir kita, itu tuh bisa jadi langkah pertama yang kayak penting gitu, yang kayak penting buat jadiin ide kita tuh lebih baik. Aku jadi kepikiran deh, Bras. Sebenarnya nih, think outside the box, berpikir di luar kotak. Kotak yang dimaksud tuh apa sih sebenarnya tuh? Kotak ini kayak apa ya, kayak perumpamaan gitu. Jadi perumpamaan sama perumpamaan apa sih, kayak pembatasan gitu loh kalau kita lagi ngeliat sesuatu. Jadi kalau kita berpikir di luar kotak, kita tuh berpikir lebih dari batas yang ada pada biasa. Jadi kita kayak nggak pikirnya tuh nggak di situ-situ aja, kita lebih dari batas, di luar batas pada umumnya. Iya betul. Misalkan contoh sebenarnya di luar batas pada umumnya tuh gimana? Kalau misalkan apa ya, contohnya pedagang nih, pedagang kalau misalkan dia tuh mau lebih
laku ya, maksudnya Lebih dia laris mau lagi lebih laris, jualannya. itu dia kayak harus berpikir gimana nih nanti misalkan ini kita lagi ada produk tren yang lagi ngetren gitu, terus kayak gimana sih biar laku daganganku tuh lebih laku daripada Orang-orang penjual-penjual. lain gitu. Iya bener Pasti kan banget. kalau misalnya lagi ada suatu hal yang viral banget tuh kayak langsung banyak pedagang-pedagang yang jualan itu gitu Iya kan. bener. Tapi gimana kita tuh kayak bisa lebih lagi gitu dari penjual lain, jadi kayak lebih laris gitu lah pokoknya gitu. Sebenarnya nih Bas, dari penjelasanmu barusan nih, aku jadi kepikiran deh. Ternyata kita nih hidup di pondok tuh udah mempraktekkan gimana think outside the box tau. Emang iya Kak? Iya tau. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi ada di sebuah event dan event itu kita masuk ke bagian dekorasi. Itu kan kita harus bisa meluapkan kekreativitasan kita gitu ya. Sementara kita yang hidup di pondok itu kayak terbatas antara bolehnya keluar pondok, terus kita juga terbatas alat-alat Iya elektronik bener. kayak gadget Terus kita juga biasanya bahannya nggak selengkap. gak selengkap itu, benar banget. Nah, di situ kita kayak harus berpikir otak gitu loh. Berpikir gimana tetap biar jadi bagus, biar keren tapi pakai barang-barang yang ada gitu loh. Makanya kita harus bisa ngoptimalin pikiran kita gitu kan. Aku pernah lihat tahu kemarin pas Apa tuh? ada acara terakhir kemarin tuh ada Sparvia. Dia tuh kayak temanya kan kayak lagi permen-permen gitu ya. Habis itu aku lihat tuh emang kebetulan aku lagi bukan di tim dekorasinya ya, cuman jadi mereka itu pakai, tau gak sih bubur koran koran bekas. terus habis itu dibasahin terus dibentuk-bentuk. Nah mereka tuh bikin lollipop, tau gak sih yang bentuknya spiral gitu. Mereka bikin lollipop pakai bubur koran itu tadi gitu, habis itu diwarnain dan aku lihat hasilnya tuh kayak permen asli, jujur kayak itu bagus banget. Jadi apa ya? Jadi make apa yang ada gitu kan. Jadi mungkin awalnya kalau misalnya kita pikir deh kayak koran biasa, ya udah habis selesai beritanya terus mungkin dibuang gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bisa muter pikiran kita, sebenarnya bisa kan koran itu jadi sesuatu baru gitu loh. Kayak tadi barusan. Terus juga biasanya ini nih, kalau di pondok tuh biasanya kayak panas gitu ya, dan kipas tuh terbatas. Banyak juga santri yang dia tuh pakai hanger bekas. Terus tau gak sih kan hanger bekas ini, hanger bekas baju biasa itu. Terus kayak dibikin, dia dilonggarin gitu, terus dibikin bulat. Terus nanti permukaannya tuh dikasih sama apa sih namanya, sampul buku yang sampul buku yang gulungan gitu. Terus nanti ditempel terus jadi kipas. Itu kayak menurutku think outside the box banget. Bener banget sih. Gak nyangka kalau misalnya lihat kayak gitu. Kayak sebenarnya dari hanger bekas gitu loh, ya kan? Terus habis itu aku juga pernah kayak baca gitu. Apa tuh? Jadi itu Rasulullah semasa hidupnya tuh pernah bilang kayak gini, kalau misalkan boleh ada nabi setelahku atau setelah Rasul itu, beliau bilang Umar yang paling kayak mungkin untuk jadi utusan Allah gitu. Kenapa Umar yang paling pantas untuk selanjutnya? Karena Umar tuh sahabat yang kritis dan beliau tuh ide-idenya tuh kreatif banget. Pernah suatu hari Islam tuh menang peperangan. Habis itu ya dari peperangan itu dapatlah harta rampasan perang sama tawanan. Terus habis perang itu Rasulullah sama sahabat-sahabat termasuk Umar itu rembukan nih, kayak ini tawanannya mau dikemanain. Itu beberapa sahabat tuh kayak ngusul gitu loh, gimana kalau misalkan tawanannya dibunuh aja karena mereka kan musuh Allah gitu. Tapi Umar tuh ngasih pendapat beda. Jadi kan si tawanan-tawanan ini kan bisa nih baca tulis, sedangkan ada nih umat Islam yang belum pandai gitu, kayak belum mahir baca tulis. Akhirnya Umar ngusulin gimana kalau misalkan tawanan-tawanan itu dijadiin guru baca tulis gitu. Oh berarti tawanan-tawanan yang ada usahaan orang lain mau dibunuh, tapi sama Umar punya solusi lain buat tawanan itu diajarin jadi guru. Islam. Jadi guru buat orang-orang muslim yang belum bisa baca tulis. Ya, dan akhirnya yang diterima usulannya Umar. Insya Allah. Karena ini ya konsep berpikir think outside the box tuh udah dari zaman sahabat Rasul ya. Bener banget. Aku mau ada nih Bras. Sebenarnya tuh manfaat kita bisa berpikir think outside the box tuh apa sih?
banyak sih manfaatnya, cuman beberapa dari manfaat itu, yang pertama itu bisa bikin kita jadi punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi kayak misalkan kita ada di lingkungan baru, kita tuh jadi nggak terlalu kaget gitu. Jadi karena kita tuh udah tahu gimana cara kayak menyesuaikan diri sama lingkungan baru itu, karena kita pola pikirnya think outside the box gitu. Habis itu juga bisa ngasih kita kayak solusi-solusi yang buat nyelesain masalah itu tuh solusinya tuh tepat gitu. Habis itu juga think outside the box bisa bikin kita jadi orang yang kreatif, bisa bikin kita jadi berani, juga bisa kayak bantu kita cari problem solving yang tepat gitu. Wow, ternyata banyak juga yang manfaat kalau misalnya kita bisa berpikir think outside the box tuh. Kayak ternyata berpikir yang nggak umum orang-orang pikirin itu tuh dampak manfaatnya tuh banyak juga gitu loh buat kita ya. Ada nggak nih Blas buat teman-teman semuanya tips biar kita tuh bisa ngembangin ide-ide kita biar jadi ide yang bagus dan bermanfaat gitu? Ada sih. Jadi yang pertama kita bisa nih, kita tuh mengembangkan apa yang udah ada. Jadi kita nggak melulu sebenarnya kayak think outside the box sih nggak perlu kita cari sesuatu yang baru. Kita bisa coba nih berpikir dengan cara-cara yang orang-orang lain tuh belum pernah pakai. Pikirin sebelumnya. Terus kadang tuh ide-ide inovatif itu tuh datang dari gabungan konsep-konsep yang sebelumnya udah ada, tapi kita tuh sajiin pakai cara-cara berbeda gitu. Itu kita juga bisa bertanya sama terbuka sama pendapat. Pokoknya kita tuh bisa bertukar pikiran sama orang, kita bisa diskusi, kita bertukar pendapat. Terus kita juga jangan takut sama kritik sama masukan, karena biasanya tuh emang kritik sama masukan tuh gak enak ya didengarnya. Iya. Tapi dengan kita mendengarkan kritik dan masukan dan kita menerimanya, kita tuh bisa dapat perspektif baru gitu. Terus juga yang terakhir aku punya tips, yaitu kita jangan takut gagal. Kita harus berani gagal, kemudian kita ambil pelajaran dari kegagalan itu. Jadi kegagalan tuh bisa kayak numbuhin gitu loh ide-ide yang lebih kayak lebih bagus gitu, karena kita udah ambil kayak kita udah belajar dari sebelumnya gitu. Belajar dari sebelumnya, karena emang kata juga nih ada yang bilang kalau misalnya kegagalan tuh abisin aja masa-masa sekarang gitu loh. Dari podcast ini aku belajar banget sih kalau misalnya kita tuh gimana kita tuh bisa berpikir kritis dan kreatif di luar angan orang-orang pada umumnya, tapi kita tetap bisa berlandaskan nilai-nilai Islami, ya nggak sih? Iya benar-benar. Kita tuh harus bisa keluar dari kotak yang membatasi kita gitu nggak sih? Dari kayak pemikiran yang biasanya umum dipikirin sama orang-orang gitu kan. Jadi kita mikirnya nggak di situ-situ aja, kita explore. Explore, bener sih, benar-benar. Aku kepikiran lagi tau, sebenarnya ada tau, aku pernah lihat nih di hujroh nih di kamar temanku, dia tuh buat sebuah tas gitu, kayak tas apa boneka kayaknya, boneka yang dia tuh dari kaos kaki, dari jawrab gitu, jawrab yang mungkin tinggal hilang satu gitu loh, kan 2 pasang nih ya. Terus ternyata hilang satu gitu kan. Jadi kayak satunya kalau kita pikirin kayak udah nggak berguna lagi gitu kan. Tapi satu sama temanku ini justru dibuat karya baru, kayak digunting itu, entah polanya gimana ya. Pokoknya waktu itu kayaknya bentuk ikan gitu deh. Bentuk ikan kayak paus gitu kan. Terus dia dijahit, terus dalamnya diisi dakron gitu sih. Jadi kayak dakron dari bantal atau guling bekas gitu. Bener banget. Terus dimasukin ke jahitan tadi yang mau dibuat boneka tadi. Jadilah tuh sebuah boneka kecil gitu. Lucu banget. Jadi kayak banyak ya ternyata hal-hal yang kita mungkin kita anggap itu kayak udah nggak berguna lagi, yang biasa dipikirin orang kayak udah berhenti sampai situ gitu loh. Tapi sebenarnya bisa kita pikir ulang lagi gitu. Ada juga nih dari jawrab juga kan. Jadi kayak jawrab tinggal satu juga nih, kaos kaki tinggal satu. Terus sama dia digunting, dijadiin kayak tas kecil gitu. Aku waktu itu minta ajarin sih cara buatnya. Karena lucu banget. Jadi kayak
yang kita pikir kayak jawrap satu tuh tinggal dibuang aja, ternyata sama dia masih bisa dibuat dompet kecil gitu loh. Lucu banget. Kamu jadi bikin nggak tapi? Jadi bikin dari jawrap sisa satu juga. Keren. Kamu ada nggak nih kira-kira? Aku pernah sih. Kamu tau Apa nggak tuh? sih kalau misalkan jarum pentul Mm-mm. dari kaos kaki juga. Mm-mm. Jadi jarum pentul tuh kadang tuh kita taruh di kasur tuh kayak ribet. Bukan ribet ya, apa ya bahasanya, kayak kita tuh susah nyarinya gitu nggak sih? Mm-mm. Terus aku pernah dari kaos kaki sisa satu itu tadi, Mm-mm. aku gunting juga. Terus aku jahit, aku isi dakron. Jadi semua jarum pentul yang aku pakai, jarum pentul atau peniti atau semua yang Yang biasa apa kita ya, pakai yang buat kehidupan sehari-hari itu aku Heeh. taruh di situ. Kamu tancepin itu ke Iya, situ. iya. Jadi kayak lebih itu juga jadi bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Mm-mm. Dan itu menurutku bermanfaat banget sih. Keren juga ya Bras ya. Dari yang tadi apa kerajinan dari koran bekas Lollipop tuh ada lagi nggak contoh selain itu di pondok nih? Ada nih. Kita kan ada acara makrab kan, itu acara tahunan. Acara main akrab Iya. kamar. Iya, terus tiap kamar tuh kan dapat dress code. Misalkan dia dapat dress code hanger. Terus ada yang dapat hanger, ada yang dapat Jas handuk, hujan. jas hujan. Bahkan dia dapat kayak daun-daun gitu. Daun-daun kering. Jadi kayak itu acara kayak emang ajang orang-orang tuh siapa yang paling kreatif gitu. Kayak Ajang. gimana membuat si barang yang didapat itu jadi dress code buat kamarnya gitu ya. Bener. Tuh ada juga yang apa sih, kayak tote bag putih terus dijadiin kayak dibentuk pita terus ditaruh di atas kepala. Terus ada juga hanger yang tadi buat kipas itu dia dibentuk kayak hiasan kepala gitu. Berarti hangernya tuh dibuka dulu terus dibentuk di kepala. Keren banget. Tuh kayak wow. Ada juga tau, aku pernah lihat juga. Jadi konsepnya dia tuh sebenarnya dapatnya topi apa ya? Topi OSIS gitu. Topi OSIS warna biru biasa itu, tapi dibuat sama kamarnya jadi kayak sebuah domba gitu. Jadi kayak lucu banget. Pokoknya kayak nanti dia pakai barang-barang bekas semua tau, kayak dakronnya itu jadi bulu dombanya. Terus nanti ada kaos kaki hitam gitu yang biasa buat pramuka. Itu tuh dibuat telinganya. Jadi kayak bener-bener Rius banget gitu. Gak nyangka juga sih tuh waktu lihat itu. Keren. Ada juga nih kayak sedotan nanti dibuat jadi kalungnya gitu. Kalung apa ya? Ya pokoknya kayak gitu deh, hiasan-hiasan gitu deh. Kreatif banget. Masya Allah. Ternyata apa think outside the box tuh emang ada kaitannya gitu ya sama tentang kreativitasan tuh. Ya karena sebenarnya ya berpikir out of the box itu tuh salah satu ciri-ciri orang kreatif. Ciri-ciri orang kreatif tuh emang apa aja sih? Jadi yang pertama dia tuh apa namanya? Dia tuh selalu ingin tahu. Ingin Kayak tahu apa tuh? Ingin tahu. Kayak misalkan dia lihat kamera nih. Gimana sih dia kamera? Kenapa kok dia bisa ngambil gambar? Padahal ngambil gambar seakan-akan kita tuh ngelihat pakai mata sendiri gitu. Habis itu ada juga dia tuh punya energi yang kayak unlimited gitu, dia ini habis-habis. Bener-bener nggak habis energinya dan selalu gerak terus ya. Bener banget. Ada teman banyak banget nggak sih teman-teman kita yang kreatif dan punya ciri-ciri kayak gitu. Ya bahkan ada juga yang bener-bener nggak bisa diem. Bener bergerak terus. Makasih Anibras ya udah mau sharing-sharing sama kita tentang gimana think outside the box ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.